Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Trilestari dari kelas 3A BKPI UIN Suska Riau. Di sini saya akan menjelaskan kedatangan Islam di Asia Tenggara dan penetrasinya. Masuknya Islam di Asia Tenggara mempunyai keistimewaan, yaitu dengan jalan damai, berangsur dan diterima dengan sukarela oleh penduduk, meskipun tidak sekaligus. Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan pedagang dan para sufi secara damai, terbuka, tanpa pemaksaan, sehingga Islam mudah diterima masyarakat Asia Tenggara. Kedatangan Islam biasanya dibuktikan dengan melihat peninggalan sejarahnya, yaitu seperti prasasti, batu tulis, batu nisan, dan lain-lain. Dari bukti inilah kemudian diperkirakan awal kedatangan Islam di suatu tempat tertentu. Islam itu masuk ke Asia Tenggara melalui beberapa saluran, yaitu ada saluran perkawinan, saluran tasawuf, pendidikan, kesenian, politik, dan para pedagang Arab seperti India, Bengal, Gujarat, Iran, Yaman, dan Arabian. Islam masuk ke Asia Tenggara itu pada abad 7 Masehi, dimulai dari wilayah Perlak, Aceh, dan Indonesia. Islam menyebar ke Asia Tenggara seperti Semenanjung Malaya, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Kerajaan Patani di Thailand Selatan. Beberapa faktor yang menyebabkan Islam cepat berkembang di Asia Tenggara yaitu yang pertama, syarat masuk Islam tidak berat, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga, Islam tidak mengenal sistem kasta. Penetrasi Islam di Asia Tenggara. Penetrasi Islam adalah proses akulturasi atau penyebaran yang dilakukan melalui unsur-unsur budaya dan agama masyarakat. Penetrasi ini biasanya itu dilakukan melalui sistem religi atau upacara keagamaan, sistem kekerabatan, organisasi sosial, dan sistem teknologi dan bahasa. Penyebaran Islam di Asia Tenggara oleh para pedagang dan ulama berlangsung secara damai tanpa adanya tindakan pemaksaan, kekerasan, intimidasi, maupun perang. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang penyebaran Islam di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu Islam awalnya itu menyebar dari wilayah Indonesia, khususnya di daerah Perlak, yang sejak abad ke-7 Masehi. Terus Islam itu menyebar ke wilayah Asia Tenggara lainnya seperti Semenanjung Malaya, Indonesia, Singapura, Malaysia, Kerajaan Patani di Thailand, dan Brunei Darussalam. Penyebaran Islam di Asia Tenggara itu berlangsung secara damai tanpa ada tindakan pemaksaan, kekerasan, intimidasi, maupun perang. Islam mudah diterima di Asia Tenggara karena diterima dengan sukarela oleh penduduk tersebut. Kesultanan Malaka di Malaysia merupakan salah satu wilayah yang penting dalam penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara. Terus penyebaran Islam di Asia Tenggara ini bisa melalui beberapa saluran. Yang pertama itu ada saluran perkawinan, di mana dari sudut ekonominya, para pedagang muslim itu memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribuminya. Sehingga penduduk pribumi, terutama puteri-puteri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar tersebut. Yang kedua ada saluran tasawuf. Ajaran Islam mempunyai sampai ke dalam Melayu sangat dipengaruhi oleh ajaran tasawuf. Para sejarawan menyatakan bahwa inilah yang menyebabkan Islam menarik kepada mereka di Asia Tenggara, dan boleh dikatakan bahwa tasawuf ini adalah ajaran
dan amalannya menyebabkan berlakunya proses Islamisasi di Asia Tenggara. Terus yang ketiga, ada saluran pendidikan. Saluran pendidikan ini melalui pesantren atau pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama atau kiai-kiai. Di pesantren atau pondok, calon guru dan kiai mendapatkan pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren tersebut, mereka pulang ke kampungnya masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu untuk mengajarkan Islam. Yang keempat itu ada saluran politik. Kebanyakan rakyat masuk Islam itu setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu penyebaran Islam di daerah tersebut. Di samping itu, baik di Sumatera dan di Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi pentingnya politik, kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Muslim.